Faktor utama yang mendorong Indonesia mengembangkan energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan energi nasional adalah A. Terbatasnya cadangan energi fosil, B. Meningkatnya kebutuhan energi nasional, C. Melimpahnya sumber energi non-fosil, D. Tingginya harga minyak dunia, atau E. Tersedianya teknologi energi alternatif. Indonesia harus segera mengembangkan energi alternatif agar dapat mencukupi kebutuhan nasional, karena kebutuhan energi nasional semakin hari semakin meningkat. Ini merupakan alasan yang paling mendesak di antara semua pilihan jawaban yang disebutkan pada soal. Peningkatan kebutuhan energi harus direspon cepat dengan mengembangkan sumber-sumber energi alternatif terbarukan yang ketersediaannya lebih terjamin. Jadi di sini kita pilih yang B, meningkatnya kebutuhan energi nasional. Pengendalian eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan di Indonesia perlu digalakkan karena 1. Jumlah cadangan terbatas, 2. Sebaran tidak merata, 3. Pembentukannya berlangsung lama, 4. Antisipasi pertumbuhan kebutuhan. Eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan akan menyebabkan kehabisan atau kelangkaan yang akan menjadi masalah besar bagi hajat hidup orang banyak. Maka kita harus mengendalikan eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan karena jumlah cadangan terbatas. Suatu saat akan habis. Kemudian sebarannya tidak merata, sehingga memungkinkan jumlahnya berlebih di suatu tempat sekaligus langka di tempat yang lain pada saat yang sama. Kemudian pembentukannya berlangsung lama, bahkan bisa memakan waktu jutaan tahun sehingga tidak mungkin kita menunggunya. Dan antisipasi pertumbuhan kebutuhan. Di masa depan jumlah penduduk akan semakin banyak sehingga kebutuhan sumber daya alam pun meningkat. Jadi jawabannya adalah yang E, semuanya benar. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam pemanfaatan pasang surut air laut sebagai sumber energi alternatif adalah A. Ancaman bahaya tsunami, B. Keterbatasan penguasaan teknologi, C. Ketidakstabilan sumber energi, D. Keterjangkauan lokasi permukiman, atau E. Keterbatasan sumber pendanaan. Berikut analisis dari setiap pilihan jawaban yang terdapat pada soal. Yang A salah, karena perairan yang memiliki ancaman bahaya tsunami berarti memiliki gelombang yang besar dan justru merupakan potensi sumber energi yang besar pula. Yang B benar, keterbatasan penguasaan teknologi. Saat ini yang menjadi kendala dalam pemanfaatan pasang surut air laut sebagai sumber energi alternatif adalah minimnya penguasaan teknologi yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang C salah, pasang surut air laut adalah peristiwa gerakan yang terus-menerus terjadi setiap hari. Itu merupakan sumber energi yang stabil. Yang D juga salah, keterjangkauan lokasi permukiman tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan pasang surut air laut. Dan yang E juga salah, keterbatasan sumber pendanaan ini bisa diatasi dengan sumber pendanaan yang didapat dari investor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, keterbatasan penguasaan teknologi. Panas bumi tergolong sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan karena A. Emisi karbon yang rendah, B. Lokasi yang jauh dari permukiman, C. Tidak menghasilkan limbah, D. Penggunaan teknologi yang rendah, atau E. Tidak mengganggu habitat. Geotermal atau panas bumi adalah salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Hampir tidak ada polusi yang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi. Gas yang dikeluarkan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi merupakan uap air yang ramah lingkungan. Jadi di sini kita bisa pilih yang A, emisi karbon yang rendah. Nah, jadi bukan dia tidak menghasilkan limbah sama sekali ya, tetap dia menghasilkan limbah, tapi sangat minim kadar cemarnya.
Faktor geografis yang perlu dipertimbangkan dalam studi kelayakan pengembangan sumber energi panas bumi adalah A. Ketersediaan tenaga kerja, B. Lokasi area penambangan, C. Besarnya volume cadangan, D. Kondisi lingkungan penambangan, atau E. Kecukupan sumber daya air. Prinsip kerja dari energi yang dihasilkan oleh panas bumi adalah dengan menyuntikkan air ke titik-titik panas di bawah permukaan bumi. Kemudian air tersebut akan berubah menjadi uap bertekanan yang mampu menggerakkan turbin pada generator listrik. Jadi pemanfaatan sumber energi panas bumi sangat erat kaitannya dengan sumber daya air. Maka di sini kita pilih yang E, kecukupan sumber daya air. Nah, jadi prinsip kerja sederhananya adalah dari aktivitas vulkanisme ini di sekitar gunung api, nah disuntikan air ke dalamnya, kemudian karena panas yang sangat tinggi, air itu akan berbalik ke atas sebagai uap air bertekanan tinggi. Nah, uap bertekanan tinggi inilah nanti yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin sehingga dia menghasilkan listrik. Rendahnya potensi sumber daya energi geotermal di wilayah Pulau Kalimantan karena A. Wilayah yang berupa dataran, B. Teknologi yang sulit dikembangkan, C. Tidak adanya aktivitas vulkanik, D. Sebagian besar tanahnya berupa gambut, atau E. Adanya hambatan sosial budaya. Energi geotermal atau panas bumi dihasilkan dari aktivitas vulkanisme atau magma dan batuan panas yang berada di bawah kerak bumi. Pulau Kalimantan bukanlah daerah pertemuan lempeng, sehingga tidak ada aktivitas tektonik dan vulkanik. Maka potensi sumber daya energi geotermal di Kalimantan sangat rendah. Tidak adanya aktivitas vulkanik, itu yang jadi jawabannya, yang C. Nah, terlihat di peta ini peta persebaran gunung api di Indonesia. Nah, kita bisa katakan tidak ada gunung api yang aktif di Kalimantan. Nah, itulah kenapa dia minim potensi geotermalnya. Sumber energi biomasa biasanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan karena A. Teknologi belum berkembang, B. Harga minyak tidak stabil, C. Potensi energi relatif terbatas, D. Ketersediaan bahan melimpah, atau E. Biaya operasional rendah. Sumber energi biomasa diperoleh dari sampah organik yang dapat berasal dari sisa tanaman budidaya, hewan ternak, dan bahan organik lainnya. Di desa dengan kegiatan pertanian, masyarakat memiliki sangat banyak bahan untuk dijadikan sumber energi biomasa. Jadi jawabannya adalah yang D, ketersediaan bahan melimpah. Proses penambangan batu bara di Indonesia menghadapi kendala kerusakan lingkungan yang berupa A. Kehancuran habitat, B. Pencemaran udara, C. Kerusakan air tanah, D. Penurunan kualitas tanah, atau E. Hilangnya penutup lahan. Penambangan batu bara di Indonesia umumnya dilakukan secara terbuka, artinya menggali permukaan tanah sehingga terbentuk lubang-lubang atau cekungan-cekungan yang besar. Ini membuat lahan kehilangan kesuburan karena lapisan paling atas dengan kandungan organik dan unsur hara paling tinggi telah hilang karena bekas galian. Jadi jawabannya adalah yang E, hilangnya penutup lahan.